Cek.
Baik, selamat datang kakak-kakak. Tadi apakah ada kendala pin-pin tadi kak? Pas masuk kak? Tidak ada ya? Yang lewat LMS ada masukkan PIN. Tadi ya kak ya, harus memasukkan pin tadi ya kak ya? Iya. Siap. Pak Ari. Ya kak, gimana kak? Ada nanti sementara origin ada rapat sebentar. Untuk sementara saya nonaktifkan kamera dulu sih. Tidak apa-apa Kak Arvin, silakan Kak Arvin. Tetap saya dapat. Silakan Kak Arvin. Ya, terima kasih Kak Ari. Kak. Baik kakak-kakak, mungkin bisa dihubungi teman-teman yang lain kak, yang masih belum bergabung, biar kita bisa mulai karena sudah 15 menit ya kak ya. Oke, Kak Agung sudah, Kak Denny, Kak Arvin, Kak Sony Kurbani sudah. Ini Kak Ketua belum ya ini Kak Ketua ya? Wah, Kak Agung yang dari SMA 6 Kak Sinten ya kemarin ya? Kak Nida ya? Belum, nggak diajak Kak Agung? Ini tadi barusan masih KBM, baru selesai jam 11 mungkin. Silakan kakak-kakak bisa menyiapkan cemilan dulu, boleh. Kopinya dulu, boleh. Kak, silakan Kak. Kak Risma namanya bisa di-rename dulu Kak Risma biar nanti saling mengenal bukan SDN manaan Kak Risma. Baik ya Kak ya, kita mulai ya Kak ya. Kita mulai karena sudah hampir 20 menit sambil menunggu teman-teman yang lain. Tuh nanti minta tolong kakak-kakak Kak Sony untuk menghubungi teman-teman yang lain Kak. Itu mungkin bisa di sekolah atau di Japri itu Kak Denny juga Kak. Minta tolong untuk teman-teman bisa di ini ya. Teman-teman yang SD, kemudian yang SMP Kak Kuat. Oke. Dan kita nanti bisa komplit ya Kak ya. Nanti komplit sehingga materi yang kita sampaikan nanti bisa dipahami bersama, jadi tidak mengulang kembali ke awal seperti itu. Dan juga nanti ini Kak, apa namanya, kita akan sedikit ada sosialisasi gitu ya Kak ya terkait dengan LMS ya. Kemarin karena waktunya terbatas, mungkin kakak-kakak di sini masih banyak
yang masih bingung dengan settingan LMS-nya gitu ya Kak ya. Ya, sebentar, Kak. Sudah hadir Kak Badi, Kak Fuad, ya sudah mulai. Kak Jono, selamat datang Kak. Iya Kak. Apakah PowerPoint saya sudah terlihat ya Kak ya? Belum, Kak. Halo Kak, belum ya? Belum. Selalu apa namanya? Kakak, oke. Baik, kita mulai ya Kak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Saya ucapkan selamat bergabung dengan kakak-kakak hebat semua di kelas 1 Kota Surakarta. Hari ini adalah tatap maya ya Kak ya, tatap maya yang kedua. Saya mohon maaf kemarin bilangnya adalah tatap muka Kak gitu ya. Tatap mukanya nanti masih di bulan Oktober Kak. Jadi kita nanti mempersiapkan diri di sekitar bulan Oktober akan ada tatap muka Kak selama mungkin sekitar 1 pekan gitu Kak ya, sekitar 1 pekan. Nah, ini kita baru di awal-awal gitu ya. Nanti kita sambil jalan, nanti kakak-kakak juga akan bisa adaptasi terkait dengan pembelajaran andragogi yang kita lewat dari LMS ya kakak-kakak ya. Ya, baik. Kemudian kakak-kakak untuk apa namanya program PKG ini pembelajarannya nanti kebanyakan adalah pembelajaran lewat daring gitu ya kak ya. Jadi lewat daring nanti mohon dengan adanya daring ini justru sebenarnya kita lebih fleksibel dalam belajar. Jika nanti di dalam kegiatan pembelajaran PKG ini kakak-kakak ada kegiatan yang lain mohon untuk bisa menyesuaikan gitu ya kak ya. Jadi bisa di multitasking gitu ya. Saya yakin sebagai guru PJOK panjenengan itu sudah terbiasa lari ke sana ke sini, sudah sangat multitasking gitu ya. Jadi saya juga memahami bahwa pekerjaan dari guru PJOK di sekolah itu sangat sentral sekali gitu ya. Sehingga nanti saya berharap semuanya bisa terakomodir dengan baik. Untuk memulai pembelajaran kita di tatap maya yang kedua ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Saya mohon kepada Kak Karjono untuk memimpin doa pada siang hari ini. Pada Kak Karjono dipersilakan. Terima kasih Kak Ari. Mari kakak-kakak semua, sebelum kegiatan kita mulai, kita berdoa. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Selesai, cukup. Baik Kak, ini Kak Badri sudah hadir, Kak Karjono, Kak Agung,
Kak Erwin, Kak Sony, Kak Jenny, Kak Nida, dan Kak Nisa ya yang belum hadir. Berarti ada Kak Nida tadi sudah belum ya Kak Nida? Kak Nida sudah. Terus yang belum hadir berarti Kak Nanang ya, Kak Nanang ya. Kak Nanang belum ya Kak Nanang ya. Mungkin bisa dibantu untuk. Tadi udah masuk. Kak Nanang tadi udah masuk. Oh tadi sudah. Kak Ilham juga belum. Ya, nanti bisa dibantu. Kemudian Kak Risma juga ya. Kak Risma tadi juga sudah masuk ya. Nah, ada tiga yang belum masuk. Ya, kayak nanti bisa dibantu di Jabri itu untuk diingatkan untuk masuk ke Zoom. Kalau bisa lewat LMS ya Kak. Jadi kakak-kakak lewatnya LMS dan menggunakan akun belajar dan ID nanti biar terrecord Kak. Jadi di sini nanti akan ada ini Kak, time span-nya akan ada sehingga aktivitas kakak-kakak di LMS itu nanti akan kelihatan. Ya, jadi saya juga bisa melihat sejauh mana kakak-kakak nanti menggunakan LMS. Jadi di situ akan ada apa namanya peringatan bagi siapa saja yang nanti time span-nya mungkin pendek Kak. Baik. Kakak-kakak kita hari ini agendanya adalah kuatkan pemahaman kakak-kakak ya. Kemarin kakak-kakak sudah membuka LMS. Terima kasih kakak-kakak sudah membuka LMS dan juga kemarin sudah ada yang mengisi terkait dengan refleksi kakak-kakak. Saya baca ada yang apa namanya panjang sekali juga, memang itu refleksi yang bagus. Kemudian ada yang singkat, tapi di sini tidak ada yang salah ya Kak ya, tidak ada yang salah, semuanya benar. Jadi nanti kakak-kakak silakan bisa menyesuaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LMS. Dan juga ada yang kemarin ada yang lucu Kak, pertanyaannya 2 baru dijawab 1 sudah dikumpulkan. Nah itu juga nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, nggak usah khawatir, nggak usah panik. Jadi kita bantu gitu Kak. Jadi apa namanya santai saja, yang penting nanti kakak-kakak secara urut itu membuka LMS dari yang sudah ke yang belum gitu. Kalau sudah itu nanti ada centang hijaunya Kak, di sebelah kanan kakak itu ada centang hijaunya. Ada beberapa bagian yang memang ketika mau diklik itu tidak bisa, itu karena nanti kakak-kakak ada restrict, ada prasyarat Kak, harus menyelesaikan apa namanya bagian-bagian di sebelumnya seperti itu Pak. Mungkin hari ini nggak bisa online, nggak bisa diklik linknya ya, karena memang mungkin ada prasyarat yang belum bisa diselesaikan oleh kakak-kakak, sehingga sebelum tatap maya usahakan kakak-kakak sudah menyelesaikan prasyarat dulu Kak, lihat dulu bagian-bagian di atasnya mungkin ada yang belum terselesaikan seperti itu Kak. Baik, saya izin untuk share screen Kak. Baik Kak, di sesi ini sudah muncul ya Kak ya? Sudah Halo, Kak. Suara saya apakah Ya. oh, baik. Baik, sudah muncul kakak-kakak Ya, jelas. Siap. Ya, jelas. Baik. Nah, kita akan belajar modul 1.1 terkait refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Nah, baik, sesuai kesepakatan bersama kakak-kakak, yang pertama kakak-kakak usahakan untuk menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon ketika nanti ada yang berbicara gitu ya, kemudian hadir seutuhnya Kak, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chatting, nah nanti silahkan ya Kak ya, kemudian klik bertanya, dan adanya gangguan teknis itu adalah hal yang wajar Kak, jadi nanti jangan panik.
Kalau ada gangguan teknis, mungkin sinyalnya terputus atau wifi-nya mati, nanti bisa kembali lagi Kak. Gitu ya, cari sinyal dulu, kembali lagi itu diperbolehkan, sangat diperbolehkan Kak. Jadi tidak usah panik. Nah, tujuan kita pada hari ini adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Nah, capaian akhir pelatihan adalah guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Adapun CP khusus atau modul, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri, guru PJOK peserta diharapkan mampu: 1. Memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua adalah mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, berikutnya, tujuan sesi kita kali ini adalah 1. Peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Ya, kita recall kembali Kak, kakak-kakak. Kemarin di LMS ada beberapa framework refleksi yang kita pelajari Kak. Silakan Kak, bisa dituliskan di kolom chat Kak. Kalau malu membuka mic-nya, nah, bisa disampaikan di kolom chat. Ada berapa framework refleksi yang kita pelajari di LMS Kak. Silakan Kak, bisa dituliskan Kak di kolom chat atau boleh open mic. Ada berapa framework refleksi yang kita pelajari di LMS kan? Boleh silahkan resen Kak, boleh resen atau dituliskan di kolom chat kan, framework berapa jumlah framework refleksi. Nah, kemarin kita ada 2 framework refleksi ya Kak ya. Yang pertama adalah framework apa Kak? GIPS ya kakak-kakak. Kemarin mungkin sudah mempelajari framework GIPS, dan juga yang kedua adalah framework Borton ya Kak ya. Framework Borton. Nah, ini agenda kita Kak kali ini, dan ini framework kita nanti akan belajar terkait framework Borton dan juga framework GIPS sebagai framework untuk berefleksi. Jadi kita refleksi itu sudah ada template-nya Pak. Jadi nanti tinggal menjawab pertanyaan pemantik dari template tersebut. Nah, ini adalah framework Borton Kak ya. Jadi ada 3 pertanyaan pemantik dari framework Borton ini Kak. Yang pertama adalah what, apa, ya. Kemudian terus apa atau so what, dan juga sekarang apa, no what gitu ya. Jadi framework Borton ini dilahirkan pada tahun 1970 Pak oleh Borton ketika dia mengenalkan konsep model proses pendidikan ya, pada pendidikan anak usia sekolah, yaitu SD sampai dengan SMA. Nah, framework Borton ini karena memang ditujukan untuk anak usia sekolah dari SD sampai SMA, maka ini adalah merupakan framework yang cocok sebenarnya nanti untuk refleksi
siswa, dan juga sangat cocok juga digunakan kita sebagai guru PJOK sebagai template untuk melakukan atau sebagai framework untuk melakukan refleksi, Kak. Nah, kemudian Kak, pada word ini Pak, atau apa ini, peserta didik akan menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Nah, nanti peserta didik itu bisa menggambarkan apa yang terjadi, kemudian bagaimana feeling mereka atau bagaimana perasaan mereka, dan tindakan yang mereka lakukan. Jadi apa yang terjadi, kemudian perasaan mereka, selanjutnya adalah tindakan apa yang mereka lakukan. Itu pada word gitu ya, atau apa. Nah, pada tahap SWOT ini Kak, peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian dan akan menggunakan pemikiran kritisnya. Ada dua cara yang direkomendasikan di sini, yaitu analitis dan perenungan. Jadi ada dua cara pada SWOT ini, yaitu analitis dan perenungan Kak. Ada dua cara ini, nanti peserta didik melakukan proses analitis. Ini akan bermanfaat, namun ada ini Kak, pengalaman yang berhubungan dengan nilai dan perasaan yang bisa didapatkan lebih dalam peserta didik ketika dia melakukan perenungan Kak. Jadi ada dua metode dalam SWOT ini, namun mungkin lebih cenderung kepada perenungan, bukan analitisnya, tapi boleh menggunakan analitis juga Kak. Tapi ada beberapa kasus, ada beberapa kejadian yang memang mungkin akan lebih tajam ketika peserta didik ini menggunakan perenungan. Nah, kemudian pada tahap know what ya, atau sekarang apa, ini peserta didik akan dibantu oleh guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, sumber belajar, dan pemahaman mereka. Nah, untuk framework Borton ini lebih difokuskan pada peserta didik. Nah, kita sebagai guru PJOK diharapkan mampu memfasilitasi peserta didik kita dalam melakukan refleksi ini Kak. Nah, kemudian Kak, yang kedua Kak, nanti kita akan belajar framework GIPS. Framework GIPS ini ada 6 Kak alurnya Kak. Kalau kakak baca kemarin yang pertama itu deskripsi Kak. Nah, yang kedua ini apa Kak? Ada yang bisa menyebutkan Kak? Kak Sony Kak, mungkin Kak? Framework GIPS untuk urutan yang kedua apa Kak? Ada yang bisa membantu saya? Silahkan. Kemarin di LMS mungkin sudah dibaca Kak. Ya, silahkan Kak Fuad ya ini tadi. Pak Rahmat. Kalau nggak salah apa? Feeling ya? Feeling atau apa? Gimana Kak? Feeling. Ya, betul Kak. Feeling. Betul. Perasaan. Betul. Terima kasih Kak Fuad. Nah, yang ketiga adalah evaluasi. Yang keempat, silakan. Ada yang mau menjawab nggak Kak? Yang keempat Analisis. Kak. Betul sekali Kak. Analisis. Luar biasa Kak Badri Rohani. Yang kelima adalah konklusi. Dan yang keenam, yang terakhir apa Kak? Ayo Kak Fuad sudah, Kak Badri sudah. Aksi. Apa Kak? Aksi. Action. Iya, betul sekali Pak. Action plan atau rencana aksi atau rencana tindak lanjut. Kak Sony ya, luar biasa. Terima kasih kepada kakak-kakak. Nah, bisa di unmute dulu ya Kak, mungkin ya. Sony ya. Nah, baik Kak. Jadi kalau tadi kita di Borton itu ada 3, what, so what, dan no what gitu ya.
Nah, sekarang pada framework GIPS ini ada 6 Kak, yaitu deskripsi, kemudian perasaan, kemudian evaluasi, kemudian analisis, kemudian konklusi, dan rencana tindak lanjutkan. Seperti itu Kak. Nah, kemudian untuk pengertiannya Kak, dari deskripsi ini untuk deskripsinya itu alangkah baiknya itu nanti refleksi itu diambil dari pengalaman yang konkret. Nah, ini karena GIPS. Nah, GIPS ini adalah tokoh pendidikan kayak. GIPS ini adalah tokoh pendidikan yang menulis buku berjudul Learning by Doing. Learning by Doing. Jadi kita bisa learning by doing. Jadi belajar dari apa yang kita lakukan gitu ya. Nah, GIPS ini mengatakan bahwa seseorang itu belajar berdasarkan pengalaman yang terjadi pada dirinya. Jadi kita belajar terhadap apa yang sudah kita lakukan. Nah, sehingga GIPS ini menuliskan framework GIPS yang ada 6 tahap. Tahap pertama adalah deskripsi gitu ya. Nah, framework ini hampir sama dengan framework Borton gitu ya pada tahap buat kan. GIPS menyarankan kita untuk menggambarkan apa yang terjadi saja, bukan untuk membuat penilaian ataupun membuat kesimpulan. Jadi menuliskan apa yang terjadi. Hampir sama dengan yang Borton tadi kayak untuk deskripsi, hampir sama dengan Borton yang di bagian hukum pendidikan. Sehingga pada tahap deskripsi ini prosesnya adalah mengidentifikasi satu peristiwa yang dialami oleh seseorang pada saat itu. Nah, kita yang kedua Kak, yang kedua ini adalah perasaan. Apa perasaan yang ada? Kak Sony saat ini perasaannya apa Kak Sony? Senang. Senang Kak, boleh. Kalau Kak Agung ini rasanya boleh tahu Kak Agung? Rasanya macam-macam saya. Boleh. Gimana Kak? Keputusnya? Nano-nano atau gado-gado Kak? Rasanya gembira. Gembira, alhamdulillah. Ya. Kemudian Kak Fahrun, Pak Fahrunisa, ini senyum-senyum. Perasaannya gimana Kak? Bahagia, senang. Alhamdulillah bahagia. Baik, semoga kakak-kakak di sini selalu dalam suasana yang bahagia terus ya Kak ya, dan senang juga nanti bahagia dalam mengikuti pembelajaran PKGPJOK ini ya, gitu ya. Sehingga nanti ketika segala sesuatu dilakukan dengan yang gembira, insya Allah nanti juga hasilnya akan menyenangkan ya, gitu. Jadi positif sejak dalam pikiran gitu ya, insya Allah juga akan bagus. Nah, kita lanjutkan Kak pada tahap perasaan ini merupakan tahap yang kedua Kak. Ini adalah tahap mengidentifikasi apa yang menjadi pikiran dan perasaan seseorang. Nah, pentingnya mengenali dan mengakui perasaan dan emosi yang muncul di saat tertentu itu, ini menjadi tahapan yang penting untuk melanjutkan ke tahap siklus berikutnya, yaitu tadi di siklus evaluasi. Jika hal ini tidak dilakukan, maka perasaan akan mendominasi dan bisa jadi akan menghambat pembelajaran. Jadi kalau perasaannya tadi hanya dipendam Kak, gitu ya, tapi kita tidak berpikir akan tahap selanjutnya, tahap evaluasi, ya ini nanti akan menjadi dongkol gitu ya Kak ya. Jadi bisa menghambat. Jadi dia terbebani oleh perasaan dia gitu. Nah, alangkah baiknya nanti perasaan ini menjadi suatu tahap yang ada identifikasi di dalamnya. Gitu. Kok saya sedih, sebabnya apa toh? Sehingga nanti itu akan masuk ke tahap evaluasi gitu, sebagai modal untuk ke tahap evaluasi. Nah, berikutnya tahap yang ketiga adalah tahap evaluasi kan, di mana di sini adalah tahap mencari apa yang baik dan apa yang buruk kan. Jadi
mencari apa yang baik dan apa yang buruk sebagai parameter atau pembanding gitu ya atas pengalaman yang terjadi atau sesuatu yang terjadi gitu ya. Nah, biasanya kita itu kan cenderung fokus pada hal-hal yang buruk saja Kak gitu ya. Kalau kita mencari baik dan buruknya biasanya hanya fokus pada masalah-masalah yang buruk saja Kak. Nah, nanti kita harus berimbang Kak. Tidak saja pada konsentrasi ke hal yang buruk saja, tapi juga nanti ke hal-hal yang baik juga Kak. Sehingga nanti kita bisa berpikir secara seimbang dan mengevaluasi itu dengan benar gitu ya. Berikutnya adalah tahap analisis ya. Dan tahap analisis ini merupakan kunci ya Kak. Ya, merupakan kunci di mana waktunya untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dalam situasi tersebut gitu ya. Nah, ini kalau tahap analisis ini sama halnya dengan framework Thornton tadi ya, Kak, pada so what gitu ya, pada tahap so what gitu ya. Jadi di sini nanti seseorang mencari beberapa pemikiran kritis dan berhenti sejenak untuk mempertimbangkan pengalaman jika memungkinkan dilihat dari perspektif yang berbeda. Jadi mereka melakukan mindfulness dulu Kak, berhenti sejenak dulu untuk menenangkan diri. Kak, di sini adakah yang sudah guru penggerak Kak? Apakah sudah ada yang guru penggerak Kak? Permakan usia. Ya, Permakan usia nggak bisa. Mana Kak Arwin? adanya guru bergerak Kak Ari. Oh iya, yuk harus bergerak Kak. Kita karena orang PJOK ya harus bergerak terus Ya. Kak. Iya. Saking Betul, bergerak betul. terus bisa gerak ke sana, gerak ke sini gitu ya Kak ya. Oh, Bahkan apalagi raganya kalau- di sini, pikirannya di sana gitu ya. Ya luar biasa Kak. Ya kita lanjutkan Kak. Nah ini kita ke tahap yang kelima, konklusi gitu ya, konklusi atau kesimpulan Kak. Nah setelah tadi kita menganalisis situasi di tahap yang keempat, nah tiba di tahap yang kelima yaitu tahap kesimpulan, di mana tahap ini juga hampir sama dengan Thornton yang tahap so what gitu ya. Nah, ada tingkatan cara membuat kesimpulan Kak. Yang pertama adalah pengertian secara umum, yang kedua adalah kesimpulan pada tingkat individu. Nah, dan setiap tingkatan yang dicapai diharapkan akan lebih terinformasikan dengan lebih baik. Jadi ada dua tingkatan Kak ya, yaitu tingkatan secara umum, konklusi secara umum, dan konklusi secara individu Kak. Nah, yang terakhir adalah RTL, Action Plan atau rencana tindak lanjut Kak ya. Biasanya disingkat dengan RTL atau rencana tindak lanjut. Nah, untuk rencana tindak lanjut ini adalah tahap yang keenam. Nah, setelah tadi kita itu belajar dari pengalaman, kemudian mempertimbangkan apa yang akan dilakukan, gitu ya. Nah, jika situasi nanti ini muncul lagi, Kak, mungkin hal yang dilakukan itu kira-kira berbeda atau sama, Kak. Kalau ada muncul permasalahan yang timbul lagi dengan permasalahan yang sebelumnya, kira-kira yang dilakukan beda atau sama, Kak? Beda. Ya, silakan Kak Fuad. Mana Kak? Ya, silakan Kak Badri mungkin bisa dibantu jawaban. Kalau masalahnya sama, kemudian apakah nanti tindak lanjutnya juga akan sama kan? Iya, terima kasih. Kalau terkait dengan masalahnya sama, tentunya nanti bagaimana cara mensikapinya yang berbeda. Artinya Gitu. merencanakan tindakannya juga berbeda. Karena masing-masing
individu kan berbeda juga itu. Berbeda, betul. Iya. Gitu. Jadi nanti akan kebijakannya mungkin sama ya Kak ya, tapi nanti dalam sikap penyelesaian terhadap permasalahan tersebut akan berbeda ya, mulai dari cara komunikasi, kemudian apa namanya perlakuan atau sikapnya, karena memang orangnya berbeda-beda. Terima kasih Kak Badri atas berbagi praktik baiknya, berbagi pengalaman yang sudah senior sekali nih Kak Badri Rohani dari SD Semarang. Baik Kak, kita akan menuliskan refleksi Kak. Jadi nanti kita akan berefleksi Kak ya. Ada 3 babak, Nah, nanti mari kita baca kembali tulisan Ibu atau Bapak pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi Bapak Ibu. Nah, kemarin kan ada 5 nilai orientasi ya, ada nilai 5 nilai orientasi gitu ya. Nah, apa saja kemarin yang panjenengan atau yang kakak-kakak tuliskan dari 5 orientasi itu apakah disciplinary mastery, kemudian learning process, atau self-actualization, atau ekologi integration, atau social responsibility gitu ya. Jadi ada 5 itu kita cenderung kemana gitu ya. Mungkin ada cenderung kepada penguasaan materi gitu ya. Wah senang materinya dikuasai, tapi nanti pada saat aktualisasi dirinya bisa saja lemah gitu ya. Atau nanti dia aktualisasinya diri bagus, tapi nanti tanggung jawab sosialnya lemah tanpa memikirkan tanggung jawab sosial seperti itu. Atau mungkin tanggung jawab sosial justru malah kuat nih Kak, senang terus gaul, paham akan lingkungan di sekitarnya, tapi penguasaan materinya mungkin lemah. Nah, seperti itu Kak, nanti kita akan berrefleksi terkait kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak semua. Yang kedua, menurut kakak-kakak, seberapa dalam tulisan refleksi kakak-kakak? Betulkah itu refleksi yang singkat, kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan? Ya, mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Jadi kakak-kakak sudah berefleksi di LMS. Nah, ini kita tekankan lagi nih kakak-kakak. Betulkah refleksi tersebut hanya refleksi singkat saja atau memang refleksi yang sudah mendalam Kak? Dan nanti karena kita sudah belajar framework-nya, nanti kita akan menulis refleksi tersebut dengan menggunakan framework yang sudah kita pelajari kakak-kakak ya, seperti itu. Nah, kan Kak, nanti kakak-kakak sudah saya sediakan Google Slide Kak, ya nanti sudah saya sediakan Google Slide, kemudian nanti kakak-kakak silahkan untuk menuliskan refleksi, ya penulisan refleksinya menggunakan framework GIPS, ya framework GIPS. Jadi ada 6 framework, ada 6 tahap ya Kak ya dalam framework GIPS tersebut. Nah setelah tiap babak selesai, nanti kita bacakan Kak, kita bacakan framework dari refleksi kakak-kakak menggunakan refleksi 3 babak tersebut Kak. Baik Kak, sekarang babak pertama Kak. Nah, ini bisa kita screenshot dulu Kak. Nah, kita screenshot dulu. Nah, ini untuk babak pertama. Saya share di grup ya Kak ya. Saya share di grup kelas kita Kak. Nah, ini adalah pertanyaan teman-teman nanti Kak. Nah, oke, ini Kak. Nah, untuk linknya silahkan kakak-kakak buka di ini Kak. Apa namanya? Browsernya. Nah, ini browsernya Kak. Oke. Nah, saya tuliskan sematkan di kolom chat ya Kak ya, kolom chat. Nah, silakan diklik Kak. Nanti masing-masing kakak-kakak sudah saya tuliskan namanya Kak. Nah, sini ada Kak Karjono, kemudian
Kak Fuad gitu ya. Nah, ini adalah pertanyaan nomor 1, nanti silahkan diklik di babak 1 dulu Kak. Nah, ini baru babak 1, silahkan kakak-kakak menulis di babak 1 ini Kak. Silahkan Kak, bisa dibuka linknya, kemudian dicari namanya dan dijawab untuk babak 1. Pertanyaannya ada di apa namanya, di grup ya Kak ya. Kak, pertanyaan pemantiknya ini Kak. Nah, kakak-kakak menjawab 3 pertanyaan ini di kolom babak 1 Kak. Ya, oke. 15 menit dari sekarang, 10 menit dari sekarang, nanti yang 5 menit untuk dibacakan kakak-kakak. Ya, silahkan Kak. Pak Fuad sudah bisa dibuka Kak? Sip, terima kasih. Nah, beberapa kakak sudah masuk ya ini. Nah, luar biasa. Nah, kan Kak, nanti jawabannya itu diedit Kak, dihapus, kemudian diganti jawaban kakak sesuai dengan pertanyaan pemantikan. Boleh sambil ngopi Kak, sesekali Kak. Oh, dengan camilannya biar tidak ngantuk lah, silakan. Baik, sambil menunggu jawaban kakak-kakak, saya izin untuk ke dalam sebentar ya.
Ya, kakak-kakak untuk jawaban semua ada di kolom babak 1 dulu ya Kak ya. Dari 3 jawaban soal itu semua ada di babak 1 ya. Jadi kita masih di babak 1 Kak. Oke, nanti bisa dikopas di buka. Baik Kak, 3 menit lagi.
Baik, sudah Kak ya. Oke, sudah Kak. Ini jawabannya saya bantu untuk mengecilkan Kak. Nah, udah bisa satu kotak. Baik Kak, kita akan minta tolong ya untuk menjawab babak pertama ini dua orang Kak ya. Dua orang untuk menjawab babak pertama ini. Jawab babak pertama ini dua orang Kak. Nah, saya minta nanti dua orang tersebut untuk menyampaikan jawaban atas 3 pertanyaan di babak 1. Ya. Nah, kita akan masuk ke sini Kak. Nah, sudah. Sudah muncul ya Kak ini ya? Sudah muncul ya Kak? Sudah siap Kak semuanya nanti untuk menjawab. Nah, kita putar dulu Kak. Kita putar. Nah. Ya, selamat Kak Ramadan Fuad. Monggo, silakan. Ya, Kak Ramadan Fuad. Silakan Kak Ramadan Fuad untuk menyampaikan Langsung Pak. ya langsung saja. Iya. Carikan dulu tadi Kak Ramadan Fuad. Untuk di babak 1 ini kecenderungan nilai orientasi yang saya buat itu bisa menentukan tujuan pembelajaran dan metode pembelajaran, dan nanti diharapkan juga bisa membuat rencana tindak lanjut ke depannya. Mungkin itu saja Kak Arif. Oke. Bisa saya jawab ataupun Ya, kemudian apa yang membuat Kak Fuad untuk menuliskan nilai orientasi tersebut ya? Pertanyaan keduanya Kak. karena belum saya jawab ya, spontan aja mungkin untuk membuat rencana tindak lanjut juga, dan nanti kedepannya supaya ada timbal balik juga antara guru dan murid nanti untuk orientasi. Jadi untuk ini Kak ya, apa yang membuatkan nilai orientasi tadi, kalau saya boleh saya simpulkan, orientasi Kak Fuad lebih kepada penguasaan materi ya Kak ya, lebih cenderung ke penguasaan materi ya. Iya. Ya, karena kan tadi apa namanya, tujuan pembelajaran dan juga metode pembelajaran, jadi ke penguasaan materi. Nah, apa yang membuat Kak Fuad menuliskan orientasi ini Kak? Apa ya Kak ya? Apa karena memang sudah apa namanya, perenungan diri seperti itu Kak? Atau sadar secara otomatis gitu Kak? Ya, karena memang bawaan aja Pak. Bawaan aja. Nah, itu dibuktikan dengan apa Kak? Dibuktikan dengan apa Kak? Ketika orientasinya adalah disiplin mastery atau penguasaan materi, itu dibuktikan dengan apa Kak? Bisa dibuktikan kalau menurut saya itu dengan cara mengajar yang baik, yang sesuai dengan modul ajar dan metode yang ada. Oke, sip. Terima kasih Kak Fuad. Baik, kakak-kakak boleh kasih applause untuk Kak Fuad. Nah, kasih applause kakak-kakak, silakan kita kasih applause dulu untuk Kak Fuad. Nah, berikutnya Kak, kita akan membuka lagi roda berputar, wheel of name. Nah, kita akan pilih lagi satu teman untuk berbagi terkait refleksinya. Ya,
Ya, Ya, selamat Kak Nida Kusumayanti. makasih ya. Nah, Kak Nida, silakan Kak Nida. Nah, bisa berbagi refleksinya Kak Nida. Oh, belum dituliskan tadi. Halo Kak Nida. Halo Kak Nida. Informasi untuk seluruh siswa, silakan masuk masing-masing ke bawah. Untuk Kak. kelas 8A, 8A hari ini akan ada kelas bersama dengan Silakan Kak Nida. Nah, ini belum muncul ya. Nah, kita masak lagi aja. Karjono. Ya, Pak Karjono, silahkan Kak Karjono. Bisa berbagi Kak Karjono. Silahkan Kak Karjono. Nah, Oke, terima kasih. Kecenderungan nilai orientasi saya adalah Proses pembelajaran. Pembelajaran. Kemudian yang membuat saya menuliskan orientasi proses pembelajaran, yaitu agar proses pembelajaran yang nanti saya lakukan bisa menyenangkan, materi bisa tersampai ke peserta didik dengan baik. Kemudian bukti dari proses pembelajaran adalah maka ketika itu semua siswa akan menjadi antusias dan senang terhadap pembelajaran yang Pembelajaran. Oke. Baik, terima kasih Kak Karjono. Yang tadi kecenderungan orientasinya adalah ke dalam proses pembelajaran atau learning process ya. Baik, berikan tepuk tangan untuk Kak Karjono, teman-teman. Kakak, berikan tepuk tangan. Siap. Nah, sekarang kakak-kakak kita akan masuk yang kedua, kakak-kakak ya. Nah, masuk yang kedua. Masuk yang kedua. Slide yang kedua. Nah, ini slide yang kedua, kakak-kakak. Apa namanya? Kakak-kakak, silakan nanti diisi ya. Pada slide kedua itu. Halo, Kak. Nah, suara terdengar, Kak? Halo, Kak. Aman. Oke, baik. Nah, silahkan kakak-kakak dibuka tadi Google Set-nya, kemudian dijawab 5 pertanyaan ini, Kak. Nah, yang sudah muncul, Kak. Ya, waktunya 4 menit ya, Kak ya. Dari sekarang, Kak. Monggo, Kak. Bisa dilakukan sekarang, Kak. Nah, kakak-kakak ketika nanti ada pertanyaan roda emosi lah, ini roda emosinya ini Kak ya. Nah, ini ada roda emosi. Ada sakit hati, geram, cemburu, mual, jijik gitu ya. Kemudian duka, muram, kemudian rawan, senang hati, puas hati, ya ini perasaan-perasaan semua, kecut, lemah, cemas. Nah, gitu Kak, ini roda emosinya. Nah, untuk menjawab. Silakan Kak, bisa dilanjutkan untuk proses mengisi yang babak 2, Kak. Nah, silakan babak 2 bisa diisi, Kak. Babak 2 ada 5 jawaban ya, Kak ya.
Mohon maaf Pak, soalnya tadi apa nggih? Oh iya, soalnya ini Kak, bentar saya tampilkan dulu. Nah, ada 5 soal ya Kak ya. Apa atau bagaimana emosi, keyakinan nilai, atau pola pikir yang mempengaruhi terkait dengan nilai orientasi Anda. Nah, kita belajar untuk berefleksi ya Kak ya. Waktunya 4 menit ya Kak ya, silakan bisa dituliskan. Dua menit lagi Kak, 2 menit lagi. Baik, 1 menit lagi Kak. Baik Kak, sudah selesai ya Kak ya. Nah, kita akan pindah lagi ke Wheel of Name. Nah, saya nanti minta dibacakan salah satu peserta Kak. Salah satu peserta. Kita acak dulu. Siapakah yang beruntung? Nah, Kak Deni Nur Susilo atau Kak Agung ini? Oh, Kak Deni Nur Susilo. Kak Agung aman ini Kak Agung. Ya, silakan Kak Deni bisa dibacakan refleksinya Kak Deni Nur Susilo. Ya, saya bacakan nggih. Oke.
Untuk emosi yang digambarkan adalah gembira. Oke, gembira. Kak, oke. Terus, Hal baik yang sudah pernah terjadi adalah siswanya mengikuti pembelajaran dengan riang gembira. Tapi ada juga yang kadang itu siswa tidak tertarik dengan salah satu materi. Kemudian baru sampai situ kan? Baru sampai situ ya nulisnya. baik, Kak. Kak. Jadi ada yang tertarik, ada yang banyak yang tertarik. Nah, kemudian ada beberapa yang kurang tertarik gitu ya, Kak ya. Nah, itu perasaan sebagai guru PJOK apa, Kak? Ya, kita tertantang untuk buat si anak itu menjadi tertarik dengan mengevaluasi mungkin konten permainannya atau materinya kita rubah, kita modifikasi. Oke, Itu. baik. Kalau kecenderungan orientasinya, Kak Denis, betul? Kalau tadi kecenderungannya saya memilihnya di proses pembelajaran. Proses pembelajaran, berarti karena kecenderungan adalah proses pembelajaran, nanti berarti bisa juga dimanfaatkan dari kecenderungan itu ya, Kak ya, orientasi dan kecenderungan itu untuk mengatasi permasalahan yang tadi dihadapi. Terima kasih Kak Denny, tepuk tangan Kakak, berikan tepuk tangan untuk Kak Denny. Terus Oke, terima kasih Kak Denny. Nah, tadi sudah 2 slide kakak-kakak. Nah, ini babak yang terakhir, Kak. Nah, babak yang terakhir, silahkan lanjut kakak-kakak untuk berefleksi di babak yang ketiga. Nah, tadi dalam refleksi seperti pada tahapan kesimpulan atau rencana tindak lanjut dari framework GIPS, hubungkan dengan apa yang Bapak Ibu pahami tentang bagaimana kita memaknai kelima nilai orientasi seperti yang dituliskan dalam modul. Nah, pertanyaan pemantiknya adalah satu, pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya, jadi babak 1 dan babak 2. Kemudian seperti apa gambaran yang ada di kepala Bapak kakak-kakak semua tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi, dan juga apa yang kakak-kakak akan lakukan atau ubah pada diri kakak-kakak semua sebagai guru PJOK. Gitu Kak, silahkan Kak. 4 menit dari sekarang kan. Ada 3 pertanyaan ya Kak ya, jadi menyimpulkan dari 2 babak sebelumnya, kemudian sudah terbayang yang harusnya itu bagaimana dengan 5 nilai orientasi tersebut, dan nanti apa yang akan kakak ubah atau tindak lanjut yang akan kakak lakukan setelah kakak mengetahui gambaran yang ada di kepala kakak terkait 5 orientasi tersebut. Pulpennya mana? Muhammad Indah berapa? SMA. Kalau yang ini kelas apa?
3 menit lagi Kak. Nggak ada keterangan 10 TOC. Cara masuk cuma sekali ya. Itu yang Lanjut, 2 menit lagi Kak. Langsung lagi Mas. Oh. Baik Kak, sudah ya Kak ya? Sudah. Nah, sudah. Sekarang kita akan apa? Tapi disebut perbandingannya. Nah, Kak, kita akan apa namanya, berbagi lagi, gitu ya, berbagi lagi untuk mempresentasikan. Kita kocok dulu Kak. Itu ya. Siapa yang akan membacakan refleksi babak 3? Kak Nanang, ya Kak Nanang. Jadi Kak Nanang, silakan Kak Nanang. Silakan Kak Nanang. Belum ada Kak Nanang. Baik, kita cari yang lain lagi. Ya, silakan Kak Badri. Kak Badri. Menutup ini. Jadi open mic Kak Badri. Baik,
untuk jawaban yang terkait dengan RTL ya. Kalau pendapat saya, pembelajaran PJOK itu memberikan dampak yang positif terhadap proses pembelajaran, sehingga perlu pengalaman yang baru. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan yang prima ke peserta didik, karena pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu. Kemudian yang ketiga, untuk pertanyaan nomor 2-nya Kak. Ketiga. Yang ketiga. Kemudian kalau yang ketiga itu merubah mindset guru PJOK itu penuh dengan karakter yang negatif. Maka kita harus merubah mindset itu dengan proses RTL ke depannya. Begitu, Kak. Terima kasih. Baik kakak-kakak, terima kasih Kak Badi, terima kasih. Kalau boleh tahu tadi mindset dari guru PJOK memangnya bagaimana Kak Badi? Jadi pertanyaan juga ini. Iya, menarik betul. Ya Kak. Karena kita tahu kondisi yang selama ini itu kan penuh dengan hal yang negatif kata itu. Katakanlah kalau ngajarnya dengan hanya 1 bola untuk 30 anak semacam itu kan berarti termasuk mindset negatif bagi saya kalau seperti itu. Kemudian kalau pembelajarannya ya saya kira tidak berpusat pada peserta didik dan tidak ada istilahnya masing-masing peserta didik itu kan ada kompetensi yang berbeda masing-masingnya. Tapi pembelajarannya ya hanya satu, seperti itulah gitu. Arahnya ke sana. Tapi kalau negatif yang menjurus ke kriminal saya kira juga sekarang kondisinya sudah berbeda. Begitu, terima kasih. Terima kasih Kak Badi yang sudah banyak sekali pengalaman kakak-kakak ya. Jadi mungkin selama ini image atau gambaran dari guru PJOK itu adalah guru yang jauh dari kata-kata yang semestinya ya, yang lumrahnya seorang guru gitu ya. Tapi alhamdulillah saya melihat kakak-kakak di sini luar biasa kesibukannya, luar biasa aslinya, itu bisa dikatakan bahwa guru PJOK itu menjadi guru yang sentral di sekolah masing-masing Kak ya. Jadi bahkan kalau di Surakarta ya Kak, kayak ada Kak Anggara itu yang guru SMK 7 itu kan sebagai guru PJOK juga jadi waka kurikulum. Wah, ini suatu prestasi lagi. Ditambah lagi beliau juga sebagai penyusun CP gitu ya, penyusun CP yang terbaru gitu ya. Penyusun CP yang terbaru ini suatu kebanggaan Kak gitu ya, suatu kebanggaan bahwa guru PJOK sekarang itu sudah mulai bisa berkompetisi dengan mapel-mapel yang lain gitu ya. Ya juga kita patut berbangga Kak bahwa PKD PJOK ini sasaran utamanya yang ada program pilotingnya adalah guru PJOK. Ini yang pertama dilakukan adalah guru PJOK, yang kedua baru yang ada guru bahasa Inggris Kak. Ya, ini menjadikan kecemburuan dengan mapel-mapel yang lain. Nah, untuk itu kita patut bersyukur, patut berbangga. Alhamdulillah kita sebagai guru PJOK terfasilitasi untuk peningkatan kompetensi dan kapasitas kita itu, sehingga nanti harapannya kita akan lebih maju lagi Kak dalam membersamai siswa-siswa kita seperti itu Kak. Nah, berikutnya kakak-kakak, tadi kakak-kakak sudah mengerjakan dari babak 1, 2, dan ketiga. Nah, nanti setelah sesi ini kakak-kakak bisa melengkapi ya kayak melengkapi jawaban
Karena nanti apa yang kakak-kakak tulis ini akan menjadi penilaian. Ya, nanti akan diupload kan. Jadi nanti akan diupload di apa namanya di LMS ya. Nah, gitu. Jadi ini sudah kita laksanakan. Nah, sebagai penutup Kak, penutupan Kak, sudah senyum-senyum. Nah, bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada? Apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Yang ketiga, apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini? Nah, saya berikan kesempatan Kak, bagi siapa yang mau menjawab dari 3 pertanyaan ini. Boleh salah satu, Kak. Kak Harwin mungkin, atau Kak Sony, itu boleh, silakan kakak-kakak. Bisa open mic, present dan open mic, Kak. Untuk menjawab 3 pertanyaan penutup ini, Kak. Tidak ada, Kak. Oh, Kak Arwin, silahkan Kak Arwin dari SD Al-Khair ya, Kak ya? Saya dari SMP Negeri 10 Surakarta, Kak. Oh, SMP ya? SMP Negeri 10, oke. Silahkan Kak Arwin. Begini, Pak. Saya cenderung ke yang poin 2 ini. Apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Jadi kalau menurut saya pribadi, refleksi ini sangat penting karena refleksi ini untuk mengetahui kita dalam penyampaian materi terhadap peserta didik, dan sehingga kita dapat tahu kelebihan atau kekurangan materi itu untuk peserta didik. Karena mohon maaf Kak, untuk SMP sekarang kan ada beberapa anak yang mempunyai sedikit perhatian khusus, sehingga penyampaian materi itu tidak akan mungkin bisa sama dan tidak akan mungkin bisa maksimal ketika anak itu dalam kelas memiliki kesetaraan. Karena di SMP sendiri kan kita sudah mengusung SMP yang berbasis tidak mendiskriminasi kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus atau mempunyai kelebihan. Jadi seperti inklusi ya, Kak ya? Sekolah inklusi ya, Kak ya? Betul sekali. Betul. Luar biasa Kak Arwin. Jadi ini nanti menjadi suatu motivasi tersendiri ya, Kak ya, ketika mungkin harapan kita mengajar, ekspektasi kita mengajar itu mendapatkan siswa-siswa yang sudah cakap dalam bergerak gitu ya, keterampilan geraknya sudah mumpuni. Tapi ini menjadi tantangan kita sebagai guru TCOK, tentunya bisa lebih memfasilitasi siswa dengan segala kondisinya gitu ya, Kak ya, termasuk juga nanti siswa dengan berkebutuhan khusus atau inklusi ya, Kak ya. Jadi nanti mungkin kakak-kakak juga sudah belajar terkait dengan penjas adaptif gitu, Kak ya, kalau masih diingat gitu ya. Nah, ini nanti bisa diaplikasikan gitu ya di sekolah masing-masing gitu. Tentunya kita juga akan lebih bisa belajar dari siswa kita, Kak, gitu ya, karena mungkin inklusi itu tidak bisa disamakan semuanya. Nanti ada hal-hal detail yang harus kita sebagai guru PJOK lebih bisa menggali lagi sih potensi-potensi yang ada dari kekurangan yang ada gitu ya, Kak. Kira-kira Kak Arwin seperti itu ya, Kak ya. Ini suatu kesempatan untuk Kak Arwin untuk mungkin maju
dalam hal nanti di pembelajaran yang inklusi gitu Kak ya. Terima kasih Kak Arwin gitu ya. Baik, jawaban Kak Arwin ini sebenarnya juga sudah menjawab juga pertanyaan nomor 3 gitu ya Kak. Bagaimana nanti bisa lebih menyediakan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan keadaan siswa yang mungkin berbeda-beda. Jangan lupa Kak, nanti unggah hasil refleksi modul 1.1 di LMS kan. Jadi apa yang kakak-kakak tulis nanti tadi di dosen, silahkan nanti di upload di LMS di 1.1. Bawahnya ya tombol yang kakak klik untuk masuk ke Jimit ini kan, gitu ya. Nah, nanti kita akan buka LMS-nya ya. Dan nanti kan sudah ada namanya satu persatu Kak. Nah, nanti bisa di-save satu slide-nya saja atau di screenshot dalam bentuk gambar tadi Kak. Nanti dikirimkan di LMS seperti itu Kak ya. Bisa dimengerti Kak ini ya. Oke, terima kasih Kak. Nah, ini Kak pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak yang serta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Ya, peserta dapat menganalisis 3 tulisan refleksi. Baik Kak, kita recall sebentar. Tadi ada 2 framework Kak, namanya framework apa saja Kak? Boleh di kolom chat Kak. Silakan Kak di kolom. Nah, frameworknya framework apa saja Kak? Ada 2 yang kita pelajari ya Kak ya. Kak Sony, ya, ada framework Boton. Nah, yang Boton ya Kak ya. Gibbs dan Boton dari Kak Fuad. Kak Sony juga Gibbs dari Boton. Maksudnya ini. Kak Fahrunisa, Gibbs. Oke. Kita ulang lagi. Baik, kita recall lagi Kak. Tuliskan di kolom chat. Nah, sebutkan 3 tahap dari framework Burton Kak. Tiga tahap dari framework Burton Kak. Silakan Kak. Tiga tahap dari framework Burton Kak. Apa saja Kak? Word, oke. Word. Ada lagi Kak Sony. Word, so word, dan no word. Kak Prayogi, luar biasa. Nah, luar biasa sekali kakak-kakak ini ya. Nah, apa, terus apa, sekarang apa, luar biasa. Sip. Alhamdulillah masuk Kak. Terima kasih Kak. Kita sudah melewati tatap maya yang kedua. Tatap maya yang kedua terkait dengan model-model framework untuk refleksi. Nah, sebenarnya kakak-kakak ada banyak framework untuk melakukan refleksi ya. Ada sedikit ada refleksi, kemudian ada refleksi dengan topi, dia topinya warna putih, warna merah, atau warna hijau, seperti itu. Ada metode framework 4C, gitu ya, ada framework 4F, dan juga ada juga framework papan cerita. Nah, nanti kita kalau pengen lebih mendalam lagi silahkan. Tapi dalam materi ini kita menggunakan framework Boson dan juga Gibbs seperti itu Kak. Baik Kak, terima kasih. Ada pertanyaan Kakak? Belum kita tutup?
Silakan kakak-kakak jika ada pertanyaan. Kak Arwin ada jempol. Oke. Kak Badri mungkin ada pertanyaan. J, mungkin terkait dengan tugas-tugas itu perlu juga disampaikan di grup itu biar mengingatkan. Oke, siap Kak. Iya. Apa yang harus dilakukan itu. Biar saya tidak ketinggalan. Oke. Kak, nanti kita sepakati jikalau nanti saya menuliskan di dalam grup by name yang sudah yang belum, jangan tersinggung Kak ya, nggak apa-apa ya. Jadi nanti untuk kebaikan semua agar kita nanti semuanya lulus gitu ya, sampai akhir semuanya lulus gitu Kak Badri ya. Oke. Nanti setelah saya record hentikan Kak, kita bisa review LMS bentar ya Kak ya, Kak Badri ya. Baik, Kak Karjono, saya minta untuk dipimpin doa penutup Pak. Setelah itu kita nanti foto bersama dan juga kita akan ulas LMS. Silakan Kak Karjono untuk bisa memimpin doa penutup Pak Karjono. Terima kasih semua. Terima kasih terutama untuk Pak Ari yang sudah menyampaikan sesi pada kali ini, sungguh luar biasa. Salam olahraga. Jaya. Mari kita akhiri pertemuan kita siang ini dengan berdoa. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai? Terima kasih Kak Karjono. Baik kakak-kakak, silakan kita berpose dulu, kita berfoto dulu Kak. Nah, posenya Kak Nisa, silakan dipimpin untuk posenya Kak Nisa. Berikan 3 pose terbaik. Yang lain mengikuti Kak Nisa, yang lain kakak-kakak bisa on cam Kak. Kak Ilham, Kak Anan, Kak Risma. Gimana Kak? Ini Kak? Oh ini. Mengepal kakak-kakak? Iya, siap. 1, 2, 3. Oke, saya kirim ke grup dulu Kak, biar nggak lupa Kak. Nah, silakan pose kedua Kak Nisa. Oh, gini-gini kakak-kakak. Oke, saya bisanya tangan satu nanti mau cantik gitu ya. Oke. Ada cantik-cantik semua ini jadinya ya, kayak 1, 2, 3. Oke. 1 pose lagi Kak Nisa, silakan Kak Nisa. Jempol Kak, tetap ini. 1. Aduh, sebentar Kak, ini jaringan saya ini sebentar, tahan dulu Kak. Oke, 1, 2, 3. Kak Sony terlihat semangat sekali Kak Sony ini. Baik, terima kasih kakak-kakak sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama di sesi tatap maya kedua ini. Saya Arif Prastowibowo, selaku fasilitator, tentunya banyak kekurangan, mohon maaf segala kesalahan dan kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ardi, selalu teman-teman. Oke, kakak-kakak.